Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan saya ambil dari surat 1 Petrus pasal kedua mulai ayat 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua 1 Petrus 2 ayat 18. Demikianlah firman Allah. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Pada hari ini saya ingin membawa kita kepada suatu perenungan yang terdapat di ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Nah, jadi dari ayat ini dapat kita renungkan bahwa penderitaan karena Kristus itu adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan hanya keselamatan. Saat kita diselamatkan, tentu kita mendapat kasih karunia Allah. Tetapi juga saat kita mendapat penderitaan oleh karenanya, itu adalah salah satu kasih karunia. Nah, bagaimana manusia menerima kasih karunia ini? Karena pada dasarnya manusia tidak suka menderita. Kita kalau ada penderitaan sebisa mungkin kita menghindar. Ya. Kita ingin agar hidup ini tidak ada tekanan, hidup ini tidak ada kesusahan. Kita punya cukup harta, cukup uang untuk masa depan, untuk anak-anak. Kita juga sering mengajar anak-anak kita agar bekerja dengan baik, belajar dengan baik, agar hidupnya berkecukupan, tidak menyusahkan orang lain. Syukur-syukur berkelimpahan menjadi kaya. Jadi apakah jadi kaya itu salah juga? Saya hanya bisa katakan tidak salah, asal jangan terikat oleh itu. Karena ada kasih karunia, ada orang diberi kekayaan dan diberi kasih karunia untuk menikmati kekayaan itu. Nah, bagaimana mereka yang mendapat kasih karunia menanggung penderitaan? Itu sangat susah, saudara. Itu sulitnya. Dalam hidup kita sering ya, untuk melakukan firman Tuhan saja itu kita susah sekali dalam hal yang kecil-kecil. Apalagi kita harus menderita. Contoh yang paling kecil saat kita berada di sebuah menyetir mobil, terus masuk pintu tol, antri, tiba-tiba ada yang nyelip masuk. Apa reaksi kita secara natural, secara spontan? Merasa kita berhak
Ini jalannya, kamu salah, harus antri. Nah, kalau dipikir-pikir lebih lanjut, apakah kita harus berbuat seperti itu? Kadang ada sampai gesekan, sampai tabrakan, bertengkar. Semuanya adalah sia-sia. Buat apa itu semua? Manusia memang susah untuk mengendalikan diri. Contohnya makanan. Kenapa ada orang jual makanan yang jenisnya sama, kita bisa makan sebuah steak. Mungkin kita hanya mendapatkan steak itu dengan harga 75.000, 50.000. Tetapi ada orang yang mau membeli satu steak, itu harganya 4-5 juta. Untuk apa semua itu? Ya. Kasih karunia Allah itu sudah cukup bagi kita. Cuman kita manusia kadang tidak mau melakukannya. Ya. Kita tidak mau masuk dalam penderitaan. Padahal kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan apa yang kita melayani, kita memberi, cuman kita masih menderita. Mungkin itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Apa tujuannya? Nah, ini ada sebuah cerita. Cerita ini tentang George Frederick Handel. Dia adalah seorang musisi tahun 1700-an di masa lalu. Dia pencipta lagu The Great Hallelujah yang terkenal. Hallelujah. Ini background yang saya pilih. Itu adalah saat kita paduan suara kita diiringin oleh orkestra menyanyikan lagu Hallelujah Handel pada tahun 2018. Ya. Ceritanya begini. Handel saat itu adalah seorang komponis yang termasyur, dikenal di seluruh Eropa. Ya, dan dia pindah dari Jerman ke Inggris dengan suatu keahlian khusus, yaitu pengubah opera. Opera itu suatu pertunjukan musik dan drama yang digabung menjadi satu. Untuk kurun waktu tertentu semua berjalan lancar. Semua karyanya diterima oleh publik dengan baik. Tapi kelamaan publik mulai bosan. Publik itu kan selalu berubah-ubah dan menjadi bosan dengan karya-karya Handel. Walaupun Handel sudah bekerja sekuat tenaga untuk menciptakan karya baru supaya memberi hal-hal yang baru untuk publik, akhirnya publik mulai tidak suka, meninggalkan satu persatu. Dan saat Handel ditinggalkan oleh publik, maka karya-karyanya tidak laku lagi. Saat tidak laku, penderitaan pun datang. Dia mulai kesulitan keuangan, dia mulai hutang, kesehatan pun terganggu. Dia mulai memikirkan, bagaimana ini saya harus melanjutkan hidup. Mungkin mirip dengan kondisi kita saat corona ini. Tiba-tiba semuanya hilang. Semua harapan kita, semua rencana-rencana kita hilang. Nah, tapi karier musik Handel belum berakhir sampai di situ. Hanya di opera saja dia yang berakhir. Nah, Handel mulai berubah haluan. Dia mulai berdoa kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia menciptakan suatu namanya opera rohani. Yang dalam bahasa musik disebut oratorium. Ya. Dia mengambil kisah-kisah dalam Alkitab. Seperti kisah Esther, kisah Saul, kisah bangsa Israel di Mesir. Dan satu karya yang paling agung yaitu Mesaya. Mesaya, lagu terakhirnya adalah Haleluya Handel, yang sampai sekarang masih sering kita dengar. Umurnya sudah berapa tahun? 300 tahun. Nah, itu adalah sebuah kisah Handel bahwa kadang kalau Allah memberi kesulitan pada kita, padahal kita sudah melakukan hal yang baik, mungkin Allah menuntut sesuatu dari kita untuk berubah. Nah, perenungan pada pagi hari ini, jika kita dalam penderitaan yang Allah izinkan, karena itu adalah kasih karunia, apakah kita sanggup melakukannya? Apakah kita sanggup melaluinya? Dan saya percaya kalau Allah memberi kasih karunia itu, Allah juga memberi kekuatan untuk melaluinya. Dan kita sebagai orang percaya akan melihat bahwa segala rencana Allah pada akhirnya adalah yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama, kiranya renungan ini menguatkan kita semua.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan membaca sebagian daripada firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini berbicara kepada setiap kami di dalam hati kami masing-masing dan berbuah lebat Tuhan. Sanggupkan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami manusia yang lemah, yang kadang tidak ingin melakukan firman-Mu Tuhan, tetapi taruhlah keinginan itu di dalam hati kami. Dan kami akan melihat keajaiban-keajaiban. Kami akan melihat mujizat-Mu yang hidup, yang bekerja di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan berdoa untuk hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.